Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian Tarbiyah Syam. Kali ini Bang WK akan membahas tentang fungsi dari Al-Quran. Karena kemarin sudah kita bahas, yang istimewa dari Syahrul Ramadan itu adalah nuzulnya Quran. Lantas apa fungsi Quran ini? Untuk apa Allah menuzulkan Quran ini? Ya. Untuk apa Allah menerbitkan Al-Quran ini kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikannya kepada umat? Apa gunanya? Nah, inilah yang akan kita bahas. Walaupun mungkin kita sudah tahu, ya, orang Islam semua sudah tahu, umat Islam semua sudah tahu bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya sebagai sumber data yang paling valid, sebagai satu-satunya sumber hukum yang paling legitimit untuk kita jalankan dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi sayangnya pengakuan itu tidak diiringi dengan intensitasnya kita untuk mempelajari dan mengkaji Quran ini. Ya, sehingga tetap saja antara umat dengan Al-Quran masih ada gap. Ya. Umat Islam merasa asing dan terasa asing dengan Quran ini. Al-Quran hanya dijadikan mungkin hanya hiasan, mungkin hanya sekedar slogan yang diagung-agungkan tanpa diimplementasikan isi kandungannya. Nah, yang akan kita bahas adalah apa fungsi dari kandungan Quran ini. Ya. Apa fungsi dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran ini. Mungkin ada yang juga mengatakan ini sebagai itu, sebagai anu, sebagai sebagainya. Dan sayangnya kita terjebak hanya kepada pahala bacaannya saja. Kita terjebak hanya fadilahnya saja, hanya kepada fadilahnya saja. Nah, jadi apa urgensi Allah menuzulkan Quran ini kepada kita? Kita lihat di surat Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami nuzulkan dari Al-Quran ini sesuatu yang bisa menjadi obat dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kerugian walaupun pada orang-orang zolim sekalipun. Nah, sahabat, jelas sekali secara tekstual. Di sini dikatakan Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Ya. Quran ini sebagai obat. Artinya, selama kita masih memiliki gap dengan Al-Quran, selama kita tidak berhubungan dengan Al-Quran, berarti selama itu pula kita sedang mengalami sakit. Kita yang tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, pasti orangnya sakit itu. Sudah dipastikan dia sedang mengalami sakit. Karena kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Karena jelas Quran di sini adalah sebagai obat. Di akhir-akhir Ramadan ini. Nah, ini harusnya kita kembali kepada fitrah
Tapi kenyataannya kita malah menumpuk, kita malah menciptakan penyakit dalam hati kita. Nah, kenapa? Karena Al-Quran terabaikan. Syahrul Ramadannya, ya, Syahrul Ramadan yang keistimewaannya itu adalah nuzul Al-Quran, menjadi terabaikan Al-Qur'annya, kita fokus kepada kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak signifikan, tidak penting. Hingga muncullah berbagai macam penyakit dalam diri kita. Nah, tetangga ketika lebaran beli mobil baru, panas. Tangga buat kue, kita belum buat kue, panas. Ya. Tetangga mudik, kita enggak, panas. Kita menumpuk berbagai macam benih penyakit dalam hati kita. Iri, dengki, sombong, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Qur'annya terabaikan. Ya, Qur'annya terabaikan. Udah khatam bacanya mah khatam. Ya, udah 2 kali khatam, Bang. Udah 2 kali khatam selama Ramadan. Nah, maneh gering keneh. Nah, itu. Kenapa? Karena kandungannya yang tidak difungsikan secara fungsional. Harusnya Quran itu kita fungsikan secara fungsional sebagai terapi. Ya. Ya. Walaupun kita mungkin ya memang dalam keadaan zolim, tapi tidak ada ruginya tuh. Wala yazidu zolimin ila khosaro. Tidak akan menambah rugi walaupun kita dalam kondisi yang zolim. Baca terus, kaji terus Al-Quran ini, pahami terus isinya, tidak akan pernah rugi. Ya, ini terjemahannya salah ini. Kalau di sini terjemahannya kan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang zalim itu selain kerugian. Masa ketika baca Quran hanya jadi kerugian, kan aneh. Tidak. Orang yang mengkaji Quran itu tidak pernah mengalami kerugian walaupun kita dalam kondisi zalim, itu maksudnya. Makanya saya tidak pernah bosan men-share terus ayat-ayat Quran ini kepada sahabat-sahabat semuanya, setiap sore, setiap pagi, sehari 2 kali. Kenapa? Saya tidak punya paradigma rugi. Mungkin suatu saat itu akan menjadi sesuatu yang bisa menterapi hati kita. Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian. Inilah satu di antara sekian banyak fungsi dari Al-Quran ini. Makanya wajar bangsa kita ini sakit, ya, rumah tangga kita sakit, warga kita banyak yang mengalami sakit. Karena apa? Karena kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Kita selalu menciptakan gap dengan Al-Quran ini. Makanya kalau kita mau sehat secara batin, maka teruslah mengkaji dan memahami Al-Quran ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.